Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan tema ukuran posisi relatif. Presentasi ini disusun oleh yang pertama ada Rahmat Pambudi dengan NIM 1922163. Yang kedua ada Agung Fauzi dengan NIM 2022188. Yang ketiga ada Hilmi Rifani dengan NIM 2022179. Yang keempat ada Astin Dwi Wulan dengan NIM 202210102. Yang kelima ada Sylvia Paramita Purnama dengan NIM 202210104. Yang keenam ada Yunan Erdi Wijaya dengan NIM 202210111. Yang ketujuh ada Tripra Setio Wibowo dengan NIM 202210113. Ukuran nilai letak. Ukuran letak adalah yang menunjukkan letak sebagian data relatif terhadap keseluruhan data yang telah diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Dengan kata lain, menunjukkan letak posisi suatu skor atau nilai dalam kaitannya dengan nilai yang lain di dalam suatu distribusi frekuensi. Tujuannya untuk mengetahui nilai data yang mendasarkan pada letak dalam urutan distribusi data. Peringkat persentil. Peringkat persentil atau persentil rank atau sering disingkat PR menunjukkan persentase skor di dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu. Dengan kata lain, di dalam suatu distribusi, apabila suatu skor dengan PR 32, berarti terdapat 32% skor di dalam distribusi itu berada di bawahnya. Atau bila skor dengan PR 89, berarti terdapat 89% skor di bawahnya. Ukuran posisi relatif ini adalah ukuran posisi relatif yang paling mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat umum. Keuntungan utama PR 01. Nilai persentil memiliki arti universal. 0. Konsep 0-100 dapat diterapkan untuk interpretasi PR. Kekurangan utama PR 01. PR tidak dapat ditambah, dikurangi, atau dibagi. 0. Perbedaan yang sama di antara dua PR tidak diwakili perbedaan yang sama di antara dua skor di dalam distribusi yang asli. Peringkat persentil untuk data tidak berkelompok. Untuk distribusi frekuensi data yang tidak berkelompokan, PR dihitung dengan mempergunakan rumus sebagai berikut. Keterangan PR, peringkat persentil atau persentil rank. CF, frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya. VN, frekuensi skor yang ditentukan posisinya. N, banyaknya skor. Ya, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari peringkat persentil untuk data tidak terkelompok. Di sini dari kelompok kami mengambil contoh nilai ujian mata pelajaran fisika dari sebuah kelas yang diikuti oleh 18 orang murid adalah sebagai berikut. Nilainya adalah 21, 20, 23, 20, 20, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitunglah peringkat persentil untuk nilai 21 dan 18. Nah, untuk penyelesaian dari contoh di atas, dari awal kita harus melakukan dan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, bisa dilihat bersama-sama. Di sini adalah tabel distribusi frekuensi untuk nilai ujian mata pelajaran fisika yang diikuti oleh 18 orang siswa. Nah, untuk X adalah kita mencari X dari nilai-nilai
yang difrekuensikan, yaitu ada 23, 22, 21. Di situ X diurutkan dari nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Untuk F adalah frekuensi, di mana 23 jumlahnya adalah 2, 22 jumlahnya adalah 2, 21 jumlahnya adalah 4, dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya atau CF itu mencarinya dari 2 ditambah 0 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 10 ditambah 4 sama dengan 14, 14 ditambah 2 sama dengan 16, 16 ditambah 2 sama dengan 18. Dan untuk N di situ adalah 18. Untuk slide selanjutnya, di sini kita akan menyelesaikan dari contoh peringkat persentil untuk data tidak terkelompokkan. Nah, di sini kita akan mencari peringkat persentil untuk nilai 21 dan 18. Untuk pertama-tama kita menyelesaikan yang 21, nilai 21 terlebih dahulu. Untuk peringkat persentil atau PR di sini adalah 21. Untuk frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya itu adalah 2. Di sini 2 dilihat dari frekuensi 21 dan tepat di atasnya itu adalah 2. Dan untuk frekuensi skor yang ditentukan posisinya adalah 4. Untuk jumlahnya adalah 18. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, kita memasukkan di dalam rumus, yaitu dari peringkat persentil sama frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya plus frekuensi skor yang ditentukan posisinya dibagi 2 dibagi jumlah skor dikali 100. Di sini 2 ditambah 4 per 2 per 18 dikali 100. Nah, hasilnya adalah 22,2 atau dibulatkan menjadi 22. Untuk selanjutnya kita mencari peringkat persentil untuk nilai skor 18. Untuk PR di sini 18, untuk frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya adalah 2. Untuk 2 kita bisa mencari seperti tadi, yaitu frekuensi dari 18 dan tepat di atasnya, yaitu adalah 2. Untuk frekuensi skor yang ditentukan posisinya adalah 2, dan untuk jumlahnya adalah 18 orang. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya kita akan masukkan ke rumus seperti tadi. Di sini 2 plus 2 per 2 dibagi 18 dikali 100 sama dengan 3 per 18 dikali 100 sama dengan 0,16666 dikali 100 sama dengan 16,7 atau kita bulatkan menjadi 17. Nah, jadi hasil perhitungan untuk menunjukkan bahwa terdapat 22% skor berada di bawah skor 21 dan 17% skor berada di bawah skor 17. Nah, mungkin seperti itu untuk penyelesaian peringkat persentil untuk data tidak terkelompokkan. Peringkat persentil untuk data terkelompokkan. Rumus persentil data kelompok atau bergolong digunakan dalam menentukan sebuah nilai persentil dari suatu data kelompok. Berikut ini adalah rumus persentil data kelompok, yakni PR sama dengan NW dalam kurung X kurangi L ditambah I dikali NB per N kali I dikali 100, di mana PR adalah peringkat persentil, X adalah skor yang dihitung persentilnya, L adalah batas bawah interval yang mengandung X, NB adalah frekuensi berikut yang berada di bawah batas bawah interval yang mengandung X, NW adalah frekuensi interval yang mengandung X, I adalah interval, dan N banyaknya skor. Contoh soal. Dari data tersebut, carilah nilai suatu mata ujian dari 25 orang mahasiswa. Hitunglah peringkat persentil untuk skor 82. Dari tabel tersebut, maka diketahui X sama dengan 82, L sama dengan 79,5, NB sama dengan 10, NW sama dengan 6, I sama dengan 5, dan N sama dengan 25.
Maka, menurut rumus sebelumnya, PR sama dengan 6 dalam kurung 82 dikurang 79,5 ditambah 5 dikali 10 per 25 kali 5 dikali 100 sama dengan 65 per 125 dikali 100 sama dengan 0,25 dikali 100 sama dengan 52. Jadi, 52% skor berada di bawah skor 82. Titik-titik persentil. Rumus untuk titik persentil adalah sebagai berikut. X sama dengan L plus PN kurangi NB per NW kali I. X sama dengan titik persentil, L batas bawah yang mengandung X, P persentil dalam persen, N banyak skor, NB frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X, NW frekuensi interval yang mengandung X, I interval. Z-score. Z-score adalah angka yang sering dipergunakan untuk mengukur posisi relatif. Angka ini menunjukkan perbedaan antara skor dan min yang diukur dalam unit deviasi standar, dan angka ini disebut skor terstandar. Z-score didefinisikan sebagai jarak skor dari min yang diukur dengan unit deviasi standar. Secara sistematik, Z-score dapat ditulis di samping ini, di mana X raw score atau nilai sebenarnya, X min dari distribusi, S deviasi standar dari distribusi, X deviasi skor. Bila kita mengambil distribusi normal dan mentransformasikan seluruh skornya menjadi Z-score, maka kita mendapat distribusi normal standar Blonsky, 2009. Dalam kasus ini kita berurusan dengan nilai populasi teoritis, sehingga rumus menjadi di mana X raw skor mu dari distribusi populasi, sigma deviasi standar dari populasi. Distribusi ini memiliki karakteristik yang sangat khusus, yaitu area di bawah kurva menjadi frekuensi relatif. Skor Standing. Dalam gambar tersebut, skor Standing atau Standing score adalah suatu sistem standar yang terdiri dari 9 jenjang. Jenjang yang paling rendah adalah skor 1 dan yang tertinggi adalah skor 9. Pertengah standar itu adalah skor 5 yang memiliki Z-score di antara min 0,25 dan plus 0,25. Dari posisi pertengahan tersebut, setelah ini skor naik ke 9 dan turun ke skor 1 dengan perubahan nilai 0,5. Rumus dari skor Standing adalah STN sama dengan 2Z plus 5, di mana STN merupakan skor Standing, Z merupakan Z-score. Dengan rumusan tersebut, kita dapat mengonversi Z-score menjadi skor Standing. Skor Standing selalu dibulatkan ke nilai bulat terdekat. Bila Standing diperoleh lebih besar dari 9, maka nilai yang dinyatakan adalah 9. Bila nilainya lebih kecil dari 1, maka nilainya akan dinyatakan 1. Karena semua nilai Z-score di atas 1,75 dinyatakan dengan skor 9, dan semua nilai Z-score 1,75 dinyatakan dengan 1. Maka skor Standing tidak berguna untuk membandingkan dengan skor-skor ekstrim. Skor Standing dan persentil sama-sama menunjukkan posisi relatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.